Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. eh, Kang Hadi sebagai penyelenggara, kemudian para senior yang malam ini sebetulnya saya hanya memantik saja karena saya selalu mengatakan saya ini pemulung. Jadi para senior yang hadir tentu pengetahuan dan pengalamannya lebih banyak sehingga nanti diskusi kita pada malam ini menjadi lebih hidup. Saya terus terang memperhatikan di baik di TV kemudian di media sosial tema-tema kesehatan itu eh, hampir tidak ada yang mengangkat dari ketiga paslon ini. Kering. Makanya saya bertanya, apakah ketiga paslon ini eh, karena sangat awam sehingga tidak berani mengangkat tentang tema kesehatan. Kalau mereka awam, boleh jadi ada eh, tanggung jawab kita sebagai profesi kesehatan yang kita tidak lakukan, yaitu menyampaikan tentang isu-isu kesehatan kepada mereka. Atau apakah ketiga paslon ini memang sudah tidak menganggap bahwa isu kesehatan itu bukan lagi arus utama dari pembangunan. Atau yang kita berprasangka baik bahwa isu kesehatan ini memang sengaja disimpan untuk dijadikan debat pamungkas sehingga tidak banyak diwacanakan. Itu bisa saja seperti itu. Tetapi besar kemungkinannya para capres ini tidak mendapatkan banyak masukan tentang kesehatan sehingga mereka juga tidak berani mengekspor, mengeksplorasi tentang pandangan-pandangannya tentang kesehatan. Padahal sebetulnya kesehatan itu adalah masalah atau persoalan setiap manusia. Kesehatan adalah kehidupan. Kesehatan adalah sistem dari kehidupan manusia sehingga mestinya semua orang bisa membicarakan tentang kesehatan itu apa namanya berdasarkan apa yang dialami dan apa yang dipahaminya, bahwa kemudian berbeda pandangan dengan orang yang memang mempelajarinya tentu itu soal lain. Tetapi mestinya semua orang bisa menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dialami tentang kesehatan. Eh, yang saya baca bahwa KPU pada debat terakhir itu akan salah satu tema yang diangkat adalah tentang kesehatan. Tetapi itu bersamaan dengan tema lain, kesejahteraan, kemudian pendidikan, ketenagakerjaan, termasuk soal disabilitas. Jadi itu juga diangkat. Nah, artinya eh, waktu untuk mendiskusikan tentang kesehatan juga tidak banyak kalau mengharap dari debat nanti. Jadi itu kita tidak bisa memahami secara utuh eh, pemahaman dari ketiga paslon hanya dengan debat. Hal yang bisa dilakukan adalah merujuk kepada visi misi atau agenda misi yang telah dibuatnya. Tentu kita bisa melihat dari agenda-agenda itu mana yang kemudian serius membuat agenda misi dan mana yang sangat praktis membuatnya. Itu semua teman-teman bisa melihatnya. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu. Uh, saya hanya uh, di, karena tidak apa namanya mengisi karena kemarin menjelang tahun baru, jadi daripada di rumah
saya membuat tulisan tanggal 30 Desember tentang apa namanya kesehatan di seputar debat presiden, dengan harapan bahwa ketiga paslon itu bisa apa namanya terpapar tentang kesehatan, tetapi saya kira juga belum tentu sampai terbaca oleh mereka. Gembiranya kita karena Kang Hadi menyampaikan bahwa ID dan beberapa OP akan membuat satu diskusi atau debat dengan capres. Tentu itu bagi kita kesempatan untuk menyampaikan apa yang kita harapkan untuk kesehatan bangsa ini, dan juga apa yang menjadi kepentingan dari kita sebagai tenaga kesehatan. Saya dalam tulisan itu saya menyampaikan tentang rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah nasional, yaitu 2020-2024. Walaupun saya menyampaikan bahwa masalah penyakit di Indonesia lebih daripada yang ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah atau program kesehatan yang ada di situ. Tetapi setidaknya kalau itu terlaksana dengan baik, maka kita bisa mengatakan bahwa pemerintah kita telah melaksanakan dengan baik programnya, berhasil. Karena itu RPJMN itu adalah merupakan pelayanan dasar yang mestinya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Sejawat sekalian, saya sampaikan bahwa negara kita sampai 2022 akhirnya itu akhir 2022 masih disebut mengalami beban 3 kali lipat penyakit dan malah gizi atau masalah gizi. Jadi itu tetap melengket di negara kita. Kemudian juga kita juga pernah mendengar bahwa Indonesia masih merupakan peringkat pertama skabies, peringkat kedua dunia kusta, peringkat ketiga untuk tuberkulosis. Artinya tahun 2045 Indonesia akan menjadi Presiden mencanangkan Indonesia Emas. Tentu ini merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia, sehingga pemerintah ke depan ini waktunya sangat sempit untuk membuat agenda yang padat sehingga betul-betul menjadikan Indonesia Emas 2045 itu. Kemudian saya lanjut ke soal RPJMN kesehatan. Saya berapa kali mencoba mengangkat ini karena menurut saya ini sangat serius. Kalau kita baca di dalam RPJMN ini, itu merupakan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan menengah nasional 2020-2024. Isinya adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil pemilu 2019-2024 di bidang kesehatan, khusus untuk bidang kesehatannya. Nah, kita memang kaget pada bulan Juni 2023 itu, kalau kita baca di katadata.co.id, karena Menteri Bappenas mengatakan bahwa 9 dari 10 target pembangunan kesehatan pada era Jokowi terancam gagal. Hanya satu target pembangunan di bidang kesehatan yang tercapai, yakni tingkat obesitas penduduk penduduk dewasa yang sudah turun hingga 21,8%. 9 indikator lainnya saya sudah tulis di situ itu tidak tercapai.
Jadi secara kasar pemahaman saya bahwa Menteri Bappenas mengatakan bahwa apabila sampai pada akhir periode Presiden 2024 nanti 10 indikator itu tidak tercapai, boleh dikatakan bahwa pemerintah gagal melaksanakan program Presiden hasil pemilu tahun 2019. Gagal menyelenggarakan program kesehatannya. Karena itu dalam tulisan itu saya sampaikan kemungkinan penyebabnya ada 3 atau 4. Yang pertama, mengapa program Presiden terancam gagal? Pertama, apakah terkait dengan 4 hal berikut ini? Pertama, boleh jadi pengorganisasian pelayanan yang tidak berbasis pada RPJMN kesehatan. Artinya pemerintah melaksanakan program kesehatan tetapi tidak berbasis menyentuh apa yang dia rencanakan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasionalnya. Jadi lain yang diprogramkan, lain yang dikerjakan. Itu kalau kayak gitu berarti memang sulit untuk dicari. Kemudian pengorganisasian atau pengalokasian pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Lain yang diprogramkan, lain juga yang dibiayai. Ya itu pasti program itu sulit tercapai. Kemudian berikutnya adalah mutu dari pelayanan dan pembiayaan yang tidak adekuat. Jadi mutu pelayanannya dan pembiayaan yang tidak adekuat untuk membiayai program yang direncanakan. Dan yang keempat adalah penanganan sektor hulu kesehatan yang tidak adekuat. Sektor hulu saya sampaikan itu misalnya soal pangan untuk gizi misalnya itu tidak dengan baik, tidak dipenuhi dengan baik. Kemudian sanitasi menyebabkan banyak yang sakit. Kemudian air bersih dan seterusnya, itu adalah sektor hulu dari kesehatan yang tidak mendapatkan perhatian dengan baik sehingga pada akhirnya banyak penduduk yang sakit. Artinya itu adalah pencegahan di sektor hulu. Atau kemudian pengetahuan promotif atau program promotif, peningkatan pengetahuan masyarakat yang tidak dilakukan secara konsisten. Karena kalau kita belajar tentang pencegahan, maka promosi kesehatan adalah pencegahan yang paling baik. Sama kalau misalnya orang berperang, menyerang itu adalah pertahanan yang terbaik, bukan yang debat semalam, Pak Adi. Itu seperti itu. Kemudian, apakah program kesehatan tersebut juga masih ingin dilanjutkan? Saya berpikir bahwa RPJMN ini kalaupun misalnya tidak dicapai, pemerintahan berikutnya mestinya melanjutkan. Karena itu ada pelayanan dasar. Kan lucu kalau misalnya kita mengatakan 2045 kita Indonesia emas, tapi stuntingnya masih banyak, TB-nya masih banyak, skabiesnya masih banyak, kan Indonesia emas apa seperti itu kan. Jadi mestinya kalau itu gagal dilaksanakan, maka kita akui saja bahwa itu misalnya gagal, tetapi kemudian kita bersama-sama mendiskusikan mengapa gagal dan mencari jalan keluarnya. Itu yang penting dibicarakan menjelang Pilpres ini mestinya, khusus untuk sektor kesehatan. Itu saja mungkin Kang Hadi yang terkait dengan yang saya ingin sampaikan. Terkait dengan undang-undang kesehatan, karena saya banyak mengutip dari pendapat keterangan Dr. Mahesa, maka alangkah baiknya yang menyampaikan Dr. Mahesa. Terima kasih Dr. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.